Shalom kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mevi Maria Sendo, Sarjana Pendidikan Agama Kristen dengan nomor peserta 401025194001. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Program studi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan materi hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Berdiri, siap. Beri salam. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran pendidikan agama Kristen di pagi hari ini, ada baiknya kita akan awali dengan doa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan kegiatan pelajaran pendidikan agama Kristen, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita akan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan permintaan Tuhan sehingga kami semua boleh berada di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan kuat. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan, kami mohon tuntun dan berkati kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan, berkati kami para siswa, berikan kami hikmat, kebijaksanaan agar kami dapat memahami pelajaran ini. Dan berkati juga Mevi Tuhan, berikan baik kesabaran kemampuan dalam belajar kami agar memang mengajar kami baik dan berkesabaran. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menuntun berjalannya kegiatan pembelajaran kami pada saat ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, tertib dan penuh sukacita. Hanya inilah yang jadi doa permohonan kami. Ampunilah atas dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat dan ajarilah kami untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Doa selesai. Asera, Hadir. Miracle, Hadir. Keanu, Hadir. Britney, Hadir. Claire, Hadir. Ecclesia, Hadir. Aparel, Hadir. Aristo, Hadir. Mikaela, Hadir. Deviola, Hadir. Darlene, Hadir. Injilia, Hadir. Evelyn. Jadi, kalau materi lalu berkaitan dengan talenta, berarti orang itu sebagai siswa Kristen ada memiliki begitu banyak talenta. Nah, kalau orang ada talenta, berarti orang ada apa? Ada nilai, ada value. Nah, jadi materi yang lalu berkaitan dengan materi yang sekarang, yaitu tentang hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Jadi sebagai remaja Kristen, ketika orang sudah belajar materi tentang talenta, itu adalah sesuatu hal yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan.
ketiga adalah menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu mengenai ketiga ini, yaitu menjelaskan arti nilai, mengidentifikasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan remaja Kristen, baru menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup sehari-hari. Nah, apa arti dari nilai? Siap. Kianu silakan. Baik. Nilai atau value adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki nilai itu. Terima kasih. Oke, jadi arti dari nilai bisa kita baca di dalam slide ini, yaitu nilai adalah value. Apa yang dimaksud dengan value? Value itu yaitu nilai, berarti orang pediri ini berharga. Nah, seperti yang sudah ditampilkan saat ini, yaitu pengertian nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mewujudkan tindakan di kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah harga. Jadi kalau berbicara nilai, yaitu orang berbicara tentang harga. Kalau seperti anak-anak Kristen, remaja-remaja Kristen, orang ini disebut sebagai anak-anak Allah yang berharga, bernilai. Nah, kalau orang disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berharga, berarti ada kaitannya dengan apa? Talenta yang materi sebelumnya. Orang pe bakat, orang pe talenta itu dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena orang pe diri ini disebut sebagai remaja-remaja yang ada 9 buah roh yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. Silakan berdiri. 9 buah roh, yaitu yang pertama ada kasih, yang kedua ada sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kemurahan, kelima kesabaran, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kemahamatan, kesembilan kemasan diri. Oke, terima kasih. Jadi 9 roh berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. Apa arti dari nilai-nilai Kristiani? Ada yang bisa jawab apa arti dari nilai-nilai Kristiani? Siap saya. Silakan Injil. Jadi nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus dan dari Alkitab. Nilai ini menjadi dasar bagi kita orang Kristen dalam berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Siap selesai, saya terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pengertian dari nilai-nilai Kristiani adalah prinsip-prinsip moral, yaitu yang berbicara tentang orang moral dan etika yang berakar pada ajaran Yesus Kristus yang dipegang teguh oleh umat Kristiani sebagai pedoman hidup dalam berelasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, jadi nilai-nilai Kristiani adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar pada ajaran Kristus. Nah, sekarang nilai-nilai Kristiani itu meliputi nilai apa? Yang pertama sudah dijelaskan oleh Darlene. Nilai-nilai ini meliputi nilai apa? Kalau dalam 9 roh itu ada nilai kasih, sukacita, damai sejahtera, baru kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi bukan cuman hanya orang mengenal apa arti nilai, bukan cuman hanya orang belajar tentang nilai Kristiani, bukan cuman hanya orang ucapkan itu 9 buah roh, tapi lewat dari pengertian nilai-nilai Kristiani 9 roh itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita bisa lihat contoh anak-anak Tuhan yang mengenal tentang 9 buah roh. Tentunya dia tidak bisa melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Contoh dalam buah roh yang pertama, kasih.
ada yang masih kita lihat orang yang menunjukkan tentang kasih baik dalam hal pertemanan, keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, coba cek di HP kalian masing-masing. Ada video yang sudah kirimkan di grup WA masing-masing. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi untuk video pertama apa, video kedua apa, dan video yang ketiga apa. Silakan berdiskusi kalian. Waktu kalian hanya 10 menit. Boleh 10 menit? Boleh. Oke. Silakan. Silakan. Oke, silakan berdiskusi yang video yang pertama. Jadi bisa lihat dalam video pertama itu tentang apa, baru video kedua itu tentang apa, baru video yang ketiga itu tentang apa. Silakan berdiskusi. Sudah? Nah, waktu kalian berdiskusi sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok kalian menjelaskan apa isi dari makna dari video yang sudah kalian lihat lewat grup. Nah, yang pertama kelompok 1. Video yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang pertama dulu. Coba kelompok 1 deskripsikan apa yang ada di dalam video itu, mengenai apa dia punya judul, dan dia punya makna apa. Baru selanjutnya kelompok 2 menjelaskan apa tanggapan kalian ketika melihat video yang pertama. Oke? Jadi yang kelompok 1 dorang mendeskripsikan apa tuh 3 video yang dorang udah lihat itu, apa dia punya judul pertama, judul kedua, judul ketiga, baru apa dia punya makna. Begitupun kelompok 1 menjelaskan yang di video pertama, apa dia punya tanggapan dan ketika melihat bagaimana di video pertama itu menampilkan tentang prioritas utama yang dia lebih memprioritaskan siapa, dunia atau Tuhan. Toh, siapa yang duluan di antara kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah? Ada yang bisa? Silakan kelompok 2 dulu untuk video pertama. Apa yang menjadi tanggapan dari kelompok 2 ketika melihat tampilan video lewat YouTube yang sudah dikirimkan ke kelompok masing-masing? Baiknya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya mewakili teman-teman saya ingin menjelaskan tanggapan yang sudah kami diskusikan bersama. Jadi dalam video pertama di situ terdapat seorang pria yang menyibukkan diri dengan pekerjaan duniawinya, sedangkan dia menghindari Tuhan atau melupakan Tuhan, dan dia hanya memusatkan atau memprioritaskan pekerjaan duniawinya daripada dia memprioritaskan Tuhan. Tentunya sebagai seorang remaja Kristen atau anak Tuhan, seharusnya kita memprioritaskan Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita boleh bekerja dengan pekerjaan duniawi yang telah dipercayakan, akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan atau tugas kita sebagai remaja Kristen untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pesan yang kita dapat ambil, harusnya kita memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai aspek kehidupan kita dalam melakukan sesuatu dengan cara kita berdoa dan juga beribadah
ketiga video tersebut. Apa yang menjadi makna? Iya, iya, semuanya. Jadi apa dia pe judul pertama, judul kedua, judul ketiga, apa dia pe makna, apa dia pe cerita singkat di situ. Silakan Keanu. Baiknya menjadi judul pada video pertama adalah duty atau misi, dan judul video ketiga adalah kasih musuhmu, dan video ketiga adalah angkat salibmu, percayalah Tuhan, cintai Tuhan sepenuh hati, jangan tinggalkan Tuhan, dan Tuhan selalu melindungi dia. Yang menjadi makna dari ketiga video tersebut yaitu apa? Menjadi makna Yang menjadi makna dalam video tersebut adalah yang pertama, tetaplah kuat dalam percaya kepada Tuhan waktu kita sedang hidup kesusahan. Dan kedua, kendalikanlah emosimu dan selesaikan masalah dengan Tuhan. Dan ketiga, untuk percayalah Tuhan walau terlihat masalah dan kamu tahu hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masing-masing kelompok akan maju ya. Kelompok 1 silakan, kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan. Dan masing-masing kelompok siapkan satu pertanyaan buat kelompok yang akan maju. Apa yang kalian mau tanyakan? Oke, kelompok 1 sudah siap? Silakan kelompok 1 mempresentasikan apa pengertian dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Begitupun apa dia contoh, dan berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan menghadap ke teman-teman. Dan teman-teman yang lain siapkan satu pertanyaan untuk kelompok. Silakan kelompok mempresentasikan hasil yang kalian buat. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi, dan pada kesempatan yang indah ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan 9 buah roh, tetapi kita hanya mempresentasikan 3 buah roh saja, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Istilah kasih dalam ungkapan keseharian dapat dipahami sebagai kasih tanpa pamrih, yaitu tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Dengan mewujudkan kasih, berarti kita juga harus peduli satu sama, bahkan seluruh isi dunia. Contoh kasih bisa dengan berbagi terhadap sesama. Ketika kita mempunyai berkat yang lebih berupa makanan, uang atau waktu, kita bisa menolong dan memberi orang yang kekurangan atau membutuhkan dan kita juga harus memberi dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan juga hati yang ikhlas adalah kasih yang berkenan kepada Tuhan. Ini bisa bertanya dari kelompok 2 dan 3, mau bertanya kepada kelompok 1, silakan. Kelompok 2, 3 silakan bertanya. Siap, di kelompok 3 yang bertanya, apa saja yang dilibatkan dari damai sejahtera? Siap, selesai. Apa contoh dari damai sejahtera? Ini contoh-contoh orang yang mempunyai damai sejahtera. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Afarel dari kelompok 3. Jadi dalam damai sejahtera dalam kekristenan antara lain, pertama hubungan dengan Allah, pengampunan, doa dan iman, hidup rukun serta taat firman Tuhan. Terima kasih. Jelas? Jelas. Tepuk tangan. Silakan buka lagi untuk terakhir. Kita jawab. Kelompok 2 ada pertanyaan, silakan jika ada pertanyaan. Dari siapa yang bertanya, jadi apabila kita memiliki teman dan teman itu sedang membuli kita atau memberikan
Injil dari kelompok 2. Jadi menurut saya jika ada teman yang membuli kita, yang harus kita lakukan atau yang kita berikan kepada mereka adalah kita tetap memberi rasa kasih. Mengapa kita harus memberi rasa kasih kepada dia? Padahal dia sudah membuli kita. Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan memaafkan. Yang dimana saling mengampuni dan memaafkan ini berada dalam suatu konteks kasih. Jadi jika kita ingin menjadi umat yang tetap setia kepada Tuhan, kita harus memiliki rasa kasih. Yang dimana kita harus memiliki sikap kasih. Yang dimana salah satu sikap kasihnya adalah mengampuni sesama manusia. Jadi hal yang kita harus lakukan kepada mereka adalah kita mengampuninya dan menasihati agar supaya tidak membuli dan membuat banyak mental dari berbagai siswa menjadi hancur. Terima kasih. Jadi itu penjelasan dari kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan, sudah? Oke, seperti kita lihat sudah ada pertanyaan. Jadi itulah presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai 9 buah roh yang dimana kami akan membahasnya hanya 3 buah roh. Jadi sebelum kami memulai lebih dalam lagi presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Intil Zenio. Saya Rizky Bukarmuli. Saya Mereka Mantos. Saya Ekosia Olivia. Baik, sekian perkenalan dari kami dan kami akan langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Jadi, terdapat 9 buah roh, akan tetapi kami akan menjelaskan hanya 3 buah roh saja. Yang pertama itu kesabaran. Jadi, kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri, untuk tidak cepat marah dan tetap tabah dalam menghadapi kesulitan atau tantangan hidup. Dan yang kedua itu adalah kemurahan. Jadi kemurahan itu adalah sikap peduli, penuh belas kasihan, dan siap menolong sesama untuk kita saling membantu sesama dalam menjalankan kesulitan yang mereka hadapi. Yang ketiga itu adalah kebaikan. Kebaikan adalah niat dan tindakan yang benar, jujur, serta dapat membawa manfaat baik kepada sesama. Persilakan kelompok siapa yang ingin bertanya. Kepada kelompok 2 silakan. Kelompok 1 Piano. Jadi saya ingin bertanya, apa bedanya kemurahan dan juga kebaikan? Silakan menjawab. Siap izin Apa dia menjawab. perbedaan kemurahan dan kebaikan? Jadi perbedaan antara kemurahan dan kebaikan itu kalau kemurahan itu lebih ke sikap peduli, hati kita yang penuh belas kasihan dan kami siap menolong sesama. Jadi kemurahan itu lebih ke hati kita yang penuh belas kasihan. Kalau kebaikan itu lebih ke niat baik kita atau cara kita untuk memberikan dampak bagi sesama. Jadi perbedaan besarnya adalah kemurahan itu lebih ke kerendahan hati kita, kalau kebaikan itu lebih ke tindakan kita yang jujur atau dapat memberikan dampak positif bagi sesama. Sebenarnya keduanya berkaitan akan tetapi memiliki sedikit perbedaan. Terima kasih. Ya, apakah sudah jelas kelompok 1 dan kelompok 3? Siap. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami bawakan. Kami berharap presentasi kami dapat berbuah bagi kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa merefleksikan apa materi yang sudah kita pelajari pada tadinya. Adakah di antara 3 kelompok satu siswa yang bisa merefleksikan pembahasan kita tadi? Apa? Dia P inti dari pembahasan ini. Injil, inti dari materi ini apa? Rangkuman ringkasan dari materi ini yaitu adalah Baik, yang saya dapatkan pribadi mengenai pembelajaran hari ini tentunya tentang nilai-nilai Kristiani dan juga apa itu nilai dan apa juga nilai-nilai Kristiani.
mengenai 9 buah roh, yang dimana itu adalah nilai-nilai Kristiani yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat menerapkan nilai-nilai itu untuk berbuat, berkata, dan bertingkah laku di kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya kita harus menerapkan 9 buah roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya kita dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Saat ini kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Berdiri siap. Adakah yang siap memimpin kita dengan doa? Siap saya. Oke, silakan. Kalau di awal orang sudah namanya sekarang sudah. Teman sebelum kita berdoa, langkah baiknya kita awali dengan kita angkat pujian, sebuah pujian yang berkata sebab kasih setiap 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu Tuhan, Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sekali lagi kita angkat pujian sekali ini. lagi. Sebab kasih setiamu Tuhan, Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menonton aktivitas kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin jalanan kegiatan pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan segala baik. Ya Tuhan, berkatilah Memevi yang sedang mengajar kami, berkatilah dia, berikanlah dia kekuatan, kesehatan bersama keluarganya. Berkatilah kami juga sebagai siswa-siswi yang sudah belajar Tuhan. Berkatilah apa yang kami pelajari tadi bisa dapat kami ingat dan dengan baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah yang jadi doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mem. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Siap, terima kasih. Oke. Jadi sebelum kita pulang, kita akan merapikan kelas di saat ini. Silakan rapikan kelas masing-masing.